Indonesia hari ini menghadapi dua wajah realitas. Data pemerintah menunjukkan angka kemiskinan mulai menurun hingga 9,03% pada tahun 2024, angka yang cukup rendah dalam satu dekade terakhir. Namun di sisi lain, penelitian independen mengungkapkan bahwa adanya kemiskinan struktural yang dalam, yang dimana kekayaan 50 orang super kaya di Indonesia setara dengan 50 juta rakyat ekonomi kelas bawah. Di tengah jurang tidak kepastian ini, buruh kembali turun ke jalan, menuntut gaji minimum 3 juta rupiah. Pertanyaannya, mengapa demonstrasi yang sudah dilakukan oleh mereka tidak memunculkan dampak yang signifikan? Kemiskinan bukan hanya sekedar angka. Ia hadir dalam wajah ibu yang mengeluh harga pangan naik, buruh yang bekerja penuh waktu, tapi upah yang tak cukup. Hingga pengemudi ojek online yang bekerja lebih dari 8 jam sehari untuk bertahan hidup. Ketimpangan juga terlihat dari kesenjangan antara desa dan kota, pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur yang masih terkonsentrasi di perkotaan, hingga meninggalkan masyarakat desa dengan keterbatasan. Sosiolog Karl Marx melihat bahwa ketimpangan lahir dari eksploitasi. Dalam gig ekonomi seperti pada ojek online, pengemudi dianggap sebagai mitra. Namun, kenyataannya, mereka tidak memiliki kontrol atas aplikasi yang menjadi alat produksi utama. Komisi hingga 40% adalah bentuk nyata dari nilai oleh pemilik modal. Sementara itu, Max Weber menekankan bahwa ketimpangan bukan hanya soal ekonomi, melainkan juga soal status dan kekuasaan. Para pengemudi ojol, buruh, dan pekerja informal lainnya kerap terperangkap dalam status sosial yang rendah dan minim kekuatan politik. Tanpa adanya akses pendidikan yang memadai dan tanpa posisi tawar, mereka terjebak dalam lingkaran yang sulit diputuskan. Dengan demikian, ketimpangan bukan hanya soal rendahnya pendapatan, melainkan juga soal minimnya status dan lemahnya kekuatan rakyat untuk memperjuangkan haknya. Analisis Marx menegaskan perlunya regulasi yang adil agar keuntungan tidak hanya menumpuk di segelintir orang, melainkan kembali kepada mereka yang bekerja. Analisis Weber mengingatkan pentingnya memperkuat status dan kekuasaan kelompok rentan melalui pendidikan, pelatihan, dan birokrasi yang transparan. Keduanya menunjukkan solusi tidak bisa hanya bersifat jangka pendek seperti bantuan sosial, melainkan membutuhkan perubahan sistemik dan keberpihakan pada keadilan sosial. Tidak hanya itu, suara rakyat kecil juga tidak boleh dibiarkan tenggelam dalam statistik, sebab sebuah rakyat hanya kuat ketika semua lapisan masyarakatnya didengar, dihargai, dan diberdayakan.